Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby dari Bara Digital Ministry. Teman-teman, tentu doa adalah sebuah bagian atau hal yang tidak mungkin dipisahkan dari orang Kristen. Doa sesuatu yang unik, menarik, indah, dan patut dilakukan karena itu salah satu cara berkomunikasi kita dengan Allah. Tapi ternyata teman-teman, jangan-jangan ada doa yang dilarang oleh Alkitab. Nah, apakah doa-doa itu? Mari kita belajar bersama-sama dengan hambanya Pendeta Irwan. Dan teman-teman, sebelum kita akan bersama-sama memulai, belajar dan mengakhiri firman Tuhan, kita mohon pimpinannya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa kami, Allah yang mengasihi kami dan menjawab doa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga rindu bahwa Engkau memimpin kami supaya pada waktu kami bersama-sama mendengar, merenungkan firman-Mu, perkataan-Mu, kami dibaharui, kami disegarkan, dan kami mengetahui apa yang mungkin saja salah, dan selama ini salah kami lakukan dalam doa kepada Engkau. Karena itu singkapkan segala sesuatunya melalui hamba-Mu, Pendeta Irwan, biarlah Engkau akan memakai beliau dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Irwan, saya persilakan Pak. Baik, shalom. Selamat malam para pemirsa Bara Digital Ministry yang dikasih Tuhan. Terima kasih Pak Feby untuk pengantarnya. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kalau rekan-rekan memperhatikan tema-tema diskusi yang saya sampaikan melalui platform Bara Digital Ministry, saya beberapa kali mengangkat tema tentang doa. Kenapa, saudara? Tentu salah satunya adalah karena doa memang merupakan satu topik yang umum, ya, yang banyak dilakukan, banyak dipraktekkan, tetapi sekaligus banyak digumulkan oleh orang-orang Kristen. Saudara, doa adalah hal yang tidak asing dalam hidup Kristen, apalagi bagi keluarga-keluarga Kristen, saudara. Kita diajar berdoa dari sejak kecil. Tentu itu bagus sekali. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5, saudaraku, juga mengatakan bahwa kita harus terus berdoa, tekun berdoa. Tetapi seperti halnya aktivitas yang biasa dilakukan atau rutin dilakukan, tantangan utamanya adalah seringkali kemudian aktivitas yang rutin dilakukan itu kehilangan makna. Hanya sekedar basa-basi saja. Saudara, memang kita masih berdoa sampai hari ini. Bahkan kalau saya berguru, saya hitung-hitung, saudara, orang Kristen itu umumnya satu hari bisa berdoa minimal 5 kali, saudara. Ya, bangun pagi-pagi dia berdoa bersyukur untuk hari yang baru. Dia berdoa 3 kali makan, ya, pagi, siang, malam, dan dia berdoa sebelum tidur untuk mengucap syukur pimpinan Tuhan sepanjang hari itu. Tapi bagaimana kalau 5 kali berdoa setiap hari itu menjadi sesuatu yang begitu rutin dilakukan, begitu sering dilakukan, sehingga kemudian kehilangan maknanya. Tidak ada lagi di sana kerinduan, tidak ada lagi di sana perasaan yang menyatu dengan doa. Saudara, padahal doa adalah sarana anugerah yang Tuhan karuniakan kepada setiap anak-anaknya. Pada intinya, saudara, doa itu adalah sarana komunikasi kita, sarana ngobrol dengan Allah. Saudara, itu artinya ada 2 hal penting di sana. Pertama, doa itu mestinya adalah sebuah relasi, saudara. Dan yang kedua, doa itu mestinya adalah sebuah perjumpaan. Kita berdoa karena kita memiliki relasi dengan Allah. Dan dalam relasi itu, kita bertemu dengan Allah kita, sehingga kita bercakap-cakap dengan Dia. Wow, betapa indahnya, betapa manisnya definisi yang seperti itu, saudara. Kalau kita mau lebih jauh lagi, pada waktu Tuhan Yesus itu melayani di dunia, dalam catatan kitab Injil, saudara, kita diberitahu, Tuhan Yesus itu dicatat, dia juga biasa berdoa. Dia biasa pagi-pagi sudah berdoa.
Markus pasal yang pertama. Ia juga dicatat, saudaraku, ia berdoa semalam-malaman. Matius pasal yang ke-14. Ia mengambil waktu khusus untuk bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Nah, saudara, saya kira itu sebabnya para murid yang mengamati kebiasaan itu, walaupun para murid tentu juga sering melihat orang-orang lain yang juga berdoa, tapi mereka merasakan doa sang guru itu berbeda. Saya kira itu sebabnya kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 11 ayat 1, saudara, para murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, meminta supaya mereka diajar berdoa. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Saudara, saya harap perkataan para murid itu juga boleh mewakili kita sekalian hari ini yang mau saya ajak untuk belajar bersama. Mari kita terlebih dahulu memohon kepada Tuhan untuk mengajar kita berdoa. Saudara, kali ini saya mau membawakan tema doa yang mungkin ketika saudara membacanya, memperhatikannya, saudara merasa ada yang janggal. Saya mau menyampaikan tema tentang doa yang dilarang Alkitab. Rupanya Alkitab memberikan catatan tentang doa yang tidak baik dan tidak seharusnya dinaikkan, didoakan oleh anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Nah, saudara, saya membahas bagian ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu berdoa, janganlah, itu sebabnya saya katakan dilarang, saudara. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, jangan bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, sekilas kalau saudara memperhatikan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, saudara, ada dua hal sedikitnya yang Tuhan Yesus tekankan yang harus diperhatikan waktu berdoa. Yang pertama ada di ayat yang ke-5. Tuhan Yesus memulai dengan frase, apabila kamu berdoa, jangan untuk dilihat orang. Saudara, hari itu rupanya ada orang yang sengaja berdoa di rumah-rumah ibadat, bahkan, ini mungkin yang nggak umum, di tikungan-tikungan jalan, dan dengan suara yang keras. Saudara, tentu saja Tuhan Yesus bukan anti doa di depan publik. Karena hari itu, saudaraku, ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan juga yang melayani, berdoa di depan publik. Tetapi, saudara, penekanan Tuhan Yesus adalah pada doa untuk dikagumi orang. Itu yang dia tekankan. Jangan berdoa untuk dikagumi orang. Mengapa demikian? Tentu saja, saudara, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa harus dengan ketulusan. Doa bersuara ataupun tidak harus dari dalam hati. Karena Tuhan itu melihat hati. Itu maksudnya, saudara. Yang kedua ada di ayat yang ke-7. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, ketika kamu berdoa, nah saudara, nanti poin yang kedua ini saya akan membahas lebih khusus pada bagian yang kedua penyampaian saya dengan judul yang sama. Tapi di sana ada penekanan tentang ketika kamu berdoa, jangan berdoa untuk memperalat Tuhan. Kenapa kok artinya begitu? So, nanti saya akan jelaskan lebih jelas pada bagian yang lain, pada bagian yang kedua nanti. Tapi mari kita fokus
pada bagian yang pertama, saudara. Nah, sebelum lebih jauh, saya rindu kita lebih dulu, saudara, melihat konteks, ya, konteks daripada bagian ini. Bagian ini Matius pasal yang ke-6 adalah bagian dari paket khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Saya pernah menyampaikan pembelajaran tentang khotbah di bukit, khususnya bagian pendahuluan khotbah di bukit, saudara. Saudara, khotbah di bukit adalah paket pengajaran pertama Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Bisa dilihat, saudara, bagian ini khotbah di bukit itu bisa dilihat terbagi dalam 7 bagian, ya. Maksudnya Injil Matius itu sendiri bisa dilihat dalam 7 bagian. Nah, khotbah di bukit adalah bagian yang kedua setelah prolog, yang di dalamnya, saudara, ada paket pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus yang kita kenal kemudian dengan istilah khotbah di bukit, ya. Nah, saudara, 2 ayat menjelaskan tentang pelayanan Tuhan Yesus, ya. Saudara melihat di dalam pasal 4 ayat 23 dan 9 ayat 35, saya pernah jelaskan ini juga dalam bahasan saya tentang khotbah di bukit, ya. Saudara bisa periksa dalam kumpulan materi-materi yang ada dalam Bara Digital Ministry. Paket itu, saudara, 4, 23 sampai 9, 35 menunjukkan inilah aktivitas Tuhan Yesus. Dia berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Nah, saudara, bagian khotbah di bukit menunjukkan apa yang kemudian Yesus sampaikan ketika ia berkhotbah, mengajar, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Topik yang dibahasnya di dalam khotbah di bukit, saudara, secara singkat adalah tentang pemuridan. Yesus sedang mempersiapkan siapakah murid Kristus yang sejati itu. Karena tidak heran kalau beberapa kali dalam bagian khotbah di bukit ini Tuhan menyampaikan tentang kontras antara murid yang sejati, murid Yesus yang sejati, pengikut Yesus yang sejati, dan yang bukan. Sebelum khotbah di bukit kita melihat dikatakan ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Tetapi bukan semua yang berbondong-bondong mengikut Yesus itu adalah murid yang sejati. Saudara, apakah murid yang sejati itu? Nah, di pasal yang kelima, tentu kita melihat ada gambaran di sana tentang garam dan terang, tentang karakter-karakter melalui ucapan bahagia, saudara. Tapi hari ini kita melihat di pasal yang ke-6. Ya. Di pasal yang ke-6, secara khusus, saudara, di bagian awal pasal 6 ini, Tuhan Yesus itu mengkontraskan murid yang sejati itu dengan, menariknya, orang munafik. Ya. Ayat 2, ayat 5, ayat 16. 3 kali diulang di sana. Jangan seperti orang munafik. Jangan seperti orang munafik. Saudara, secara singkat, ya, orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua, saudara. Orang yang menampilkan sesuatu yang berbeda dengan dia yang sesungguhnya. Itu orang munafik. Lalu kemudian di pasal 6 ini, bagian awal ini, saudara, ada 3 praktek kesalehan atau hidup keagamaan dari orang Yahudi yang disorot oleh Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu itu, saudara, orang Yahudi yang beragama mempraktekkan sedikitnya 3 praktek kesalehan, 3 praktek keagamaan ini, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Saudara, ini umum dilakukan orang Yahudi. Jadi diskusi yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus di bagian yang kita baca tadi, bukan soal siapa yang lebih banyak berdoa dan yang bukan, tetapi yang melakukan doa itu sebagai ritual saja dengan yang sungguh-sungguh melakukannya. Sekali lagi, saudara. Jadi pelajaran tentang doa dalam bagian ini di pasal yang ke-6 Injil Matius ini bukan soal siapakah murid yang sejati adalah murid yang lebih suka berdoa, bukan. Bukan soal frekuensinya, tetapi soal siapakah yang sungguh-sungguh di dalam berdoa. Bukan sekedar ritual. Kalau saudara memperhatikan di pasal 6 ayat yang pertama, ya, bagian ini dimulai dengan kalimat yang sangat jelas. Tema ada di ayat yang pertama pasal 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka.
Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, saudara, ayat yang pertama ini bagi saya memberikan satu frame bagi kita untuk memahami masing-masing bahasan tentang kewajiban keagamaan atau aktivitas kesalehan yang diterangkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tadi tentang bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Ya, jadi kamu melakukan kewajiban agamamu, kamu bersedekah, kamu berdoa, kamu berpuasa. Tetapi jangan melakukannya untuk dua hal. Pertama, jangan melakukan di hadapan orang supaya kamu dilihat mereka. Nah, itu yang tadi saya katakan. Jangan kamu berdoa untuk dilihat orang. Dalam ketiga kasus praktek atau amalan kesalehan atau keagamaan itu, saudara, dinyatakan dengan jelas. Ya, supaya dilihat orang. Orang melakukan kewajiban keagamaan untuk dilihat orang. Orang bersedekah untuk dilihat orang. Orang berdoa untuk dilihat orang. Orang berpuasa untuk dilihat orang. Saudara, masalah ini hampir semua di semua kasus. Tujuannya supaya orang lain melihat bagaimana kita bersedekah. Bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita berpuasa. Dan tentu ada agenda diri untuk mendapat pujian. Mendapat kredit baik sebagai orang yang suka berdoa. Saudara, di antara tiga kewajiban keagamaan ya, bersedekah, berdoa, berpuasa, doa ini paling menonjol. Itu sebabnya posisinya ada di tengah, saudara ya. Diapit oleh sedekah dan puasa. Bahkan penafsir ada yang menyebut, saudara, doa Bapa kami yang ada di bagian bahasan tentang doa itu merupakan pusat daripada khotbah di bukit. Bahasan tentang doa lebih panjang ya dari bahasan tentang sedekah dan puasa. Dari ayat 5 sampai ayat 15, saudara. Sedangkan bahasan tentang sedekah dan puasa masing-masing kira-kira hanya 3 ayat saja. Saudara, ini bagi orang pada waktu itu, ya, ini bukan masalah orang Yahudi atau orang non-Yahudi, ya, tetapi lebih soal keagamaan secara umum. Masalah doa bukan hanya pada motivasi untuk dilihat orang, saudara. Tetapi lebih dalam dari itu, Tuhan ingin mendasari relasi dengan Tuhan itu melalui pemahaman yang benar tentang doa. Nah, saudara, mari kita perhatikan bagian yang pertama yang akan saya bahas, doa yang dilarang oleh Alkitab. Sekali lagi, doa yang digambarkan, ditekankan Tuhan Yesus di sini adalah doa yang dilakukan untuk dilihat orang, untuk pamer di hadapan orang. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa dengan menegur mereka yang munafik. Yesus berkata, janganlah berdoa seperti orang munafik. Saudara, orang munafik dalam bahasa Yunani pakai istilah hypocrites, ya, itu asal dari bahasa Inggris hypocrite, saudara. Biasa dikenakan kepada seorang aktor, ya, yang memainkan peran di dalam sandiwara teater pada waktu itu yang bukan diri yang sesungguhnya. Jadi aktor ini sedang memerankan yang bukan dirinya. Itu pakai istilah hypocrites. Nah, kesalehan atau dikaiosune, baik itu sedekah, doa maupun puasa, merupakan kebiasaan orang Yahudi. Ya, itu juga ditekankan Tuhan Yesus di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-20 bahwa ini bukan soal bukan soal kesalehannya, bukan soal kebiasaan orang Yahudi dalam keagamaan itu yang salah, tetapi soal hati, ya, soal ketulusan, ya. Saudara, para pemimpin agama pada waktu itu, kalau saudara membaca Matius pasal 23, saudara melihat 7 kali Tuhan Yesus sampai menegur para pemimpin agama pada waktu itu sebagai orang-orang yang munafik. Artinya, mereka kelihatannya, yang ditampilkan mereka adalah sesuatu yang baik. Yang seperti menjalankan ibadahnya dengan begitu baik. Tetapi mereka sebenarnya sedang berperan seperti para aktor itu. Apa yang di baliknya, apa yang di dalamnya adalah sesuatu yang tidak baik. Saudara, mengapa Tuhan Yesus menegur para pemimpin agama ini? Saudara, apa kemunafikan mereka? Mereka suka berdoa. Tentu saja bagus, saudara, orang suka berdoa. Ya.
Mereka berdoa sambil berdiri. Ya. Tentu tidak masalah, bukan? Mereka berdoa, suka berdoa dengan berdiri, saudara. Kita bisa berdoa dengan duduk, dengan berdiri, dengan berlutut, dan seterusnya. Lalu dikatakan di sana mereka berdoa berdiri di rumah-rumah ibadat. Saudara, bukankah rumah ibadat memang adalah rumah doa? Jadi ini bukan soal mereka itu suka berdoa dengan berdiri, suka berdoa berdiri di rumah ibadat, bukan soal itu. Lalu dikatakan lagi mereka berdoa di tikungan jalan raya. Nah, mungkin ini mulai masalah, saudara. Orang bertanya, kenapa kok doa kok mesti ada di tikungan jalan raya? Saudara, pada umumnya mereka itu berdoa di tempat banyak orang. Mereka berdoa di depan umum. Bahkan ditambahkan oleh Tuhan Yesus, seringkali mereka itu berdoa dengan suara keras. Sampai di sini kita mulai membayangkan apa masalahnya, saudara. Masalahnya adalah mereka sengaja melakukan itu. Mereka mencari tempat yang banyak orangnya. Mereka sengaja bersuara keras. Pertanyaannya, mengapa? Saudara, Tuhan Yesus jelas bukan anti doa di depan publik. Ya. Tuhan Yesus juga menaikkan doa secara publik. Misalnya, dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menaikkan doa syukur di depan publik. Jadi bukan soal doa di depan publiknya. Atau dalam peristiwa Lazarus. Ya. Tuhan Yesus juga menaikkan doa, membangkitkan Lazarus. Ada orang banyak yang menyaksikan itu. Paulus di dalam surat 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 juga menunjukkan bahwa berdoa itu bisa di mana-mana. Jadi ini bukan soal lokasi doanya. Bukan soal kamu nggak boleh berdoa di tempat yang ada banyak orang. Bukan itu. Tetapi lebih kepada motivasi ketika melakukannya. Motivasi ketika melakukan di depan umum itu. Motivasi ketika melakukan doa itu di depan banyak orang. Untuk apa? Dan Yesus menekankan dalam bagian ini yang dilarang adalah untuk dilihat orang. Ketika doa itu adalah percakapan dengan Tuhan, maka motivasi untuk dilihat orang menjadi sebuah agenda atau kepentingan yang kontras dengan esensi itu. Mengapa kamu mau bicara dengan Tuhan, mau berkomunikasi dengan Tuhan, kok perlu dilihat orang? Saudara, mungkin pertanyaan refleksinya bagi kita adalah, apakah kita mau bicara dengan Tuhan, atau kita mau terlihat bicara dengan Tuhan? Saudara, ketika kita memakai istilah terlihat, ya, itulah kemunafikan, saudara. Kemunafikan itu bicara soal hanya untuk terlihat. Hanya untuk dilihat orang. Tidak ada kesungguhan. Tidak ada ketulusan. Mungkin kita lanjut bertanya. Mengapa kok orang itu berdoa supaya dilihat orang? Satu, saudara, pertama mungkin adalah supaya terkesan saleh. Bahkan dipuji karena kesalehannya. Mereka bangga dengan hal tersebut. Kalau bicara upah, ya rasa bangga yang tentu sementara, yang tidak bernilai kekal, itu sudah menjadi upah mereka. Kontrasnya, Tuhan Yesus kemudian menggambarkan doa di tempat yang tersembunyi. Tempat yang khusus, tempat yang dikhususkan. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengutip dari kemungkinan, saudara, dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 20. Ya, di sana dikatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu di belakangmu, bersembunyilah sesaat saja sampai amarah itu berlalu. Jadi ada dorongan untuk berdoa di tempat yang di dalam kamar yang ditutup pintunya. Ya. Atau dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 33, di sana dicatat ia, maksudnya Elisa, masuk dan menutup pintu sehingga ia sendirian bersama anak itu, lalu ia berdoa kepada Tuhan. Jadi memang ada praktek doa yang sengaja dilakukan di tempat yang tersembunyi. Di dalam kebiasaan Tuhan Yesus juga sering mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Nah, saudara, kontras ini mau menegaskan bahwa motivasi doa itu memang harus fokus pada Tuhan saja.
Doa itu adalah percakapan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi yang utama adalah fokus kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita berdoa, tapi kita fokus pada yang lain, saudara. Padahal doa itu sendiri adalah percakapan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dalam doa orang itu hanya fokus pada Tuhan, tentu artinya saudara tidak ada orang lain yang tahu. Ini bukan soal gestur, tapi soal kedalaman hati, ketulusan. Tuhan melihat hati, saudara. Ada orang, saudara, yang di tengah kebutuhannya, ya, kadang sering sharing kemana-mana. Atau sering berdoa keras-keras. Supaya ada orang tahu. Dia punya satu kebutuhan. Dia sengaja mencari kesempatan ada orang lain di sekitarnya, lalu dia mulai berdoa dengan suara yang keras. Supaya apa? Bukan fokusnya kepada Tuhan. Tapi supaya orang lain yang ada di dekatnya itu mendengar isi doanya. Lalu membantunya. Lalu kemudian dia mengatakan, Tuhan sudah menggerakkan orang itu. Bagaimana saudara orang itu tidak tergerak, dia baru saja memberikan pengumuman tentang kebutuhannya. Saudara, ada orang yang seperti itu. Saudara, justru Tuhan menekankan karena tidak ada orang yang tahu ketika engkau berdoa dengan kesungguhan itu. Maka upah atau dampak dari dosa itu, kita tahu pasti datangnya dari Tuhan. Disitulah doa itu akan meneguhkan iman kita, saudara. Ketika kita berdoa dan kita tahu, yang tahu doa kita ini hanya Tuhan, bukan orang lain. Karena kita sering berdoa di tempat yang tidak ada orang. Kita sering berdoa di dalam kedalaman hati kita. Maka ketika ada jawaban doa, saudara, kita tahu persis, bukan dari orang lain. Pasti itu dari Tuhan. Itulah pengalaman rohaninya. Itulah upah yang dimaksudkan Tuhan. Kalau kita sering berdoa dengan fokus kepada Tuhan, dan kita tahu tidak ada yang lain yang tahu, hanya antara kita dengan Tuhan. Pengalaman rohani itulah, saudara, upah bagi setiap orang yang melakukannya. Dalam bukunya tentang doa, Tim Keller, almarhum seorang pendeta, menggambarkan doa itu sebagai pengalaman yang mengalami kekaguman dan keintiman dengan Allah. Experiencing awe and intimacy with God. Doa itu bisa sampai seperti itu, saudara. Mengalami kekaguman kita. Ya. Kedekatan kita dengan Allah. Itu anugerah yang besar. Jangan kita tukar anugerah yang besar ini dengan hal-hal yang lain. Kita berdoa untuk dilihat orang. Kita berdoa untuk dipuji orang. Kita berdoa supaya orang tahu apa kebutuhan kita dan yang lain-lainnya. Doa itu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Pengalaman kekaguman, pengalaman keintiman antara kita dengan Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita diberikan anugerah seperti itu. Mari kita terus berdoa, belajar berdoa, dan terus mengevaluasi, meminta Tuhan memeriksa hati kita pada waktu kita berdoa. Doa yang hanya terfokus kepada Tuhan. Doa yang dengan tulus kita sampaikan hanya kepada Tuhan. Dan mari kita mengalami Tuhan yang hidup itu dalam hidup doa kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Irwan buat penjelasannya berkaitan dengan hal berdoa dan apa yang dalam konteks Matius tadi dilarang oleh Kristus begitu ya, dalam pengajaran langsung. Dan tadi luar biasa ketika membuka hal ini, jadi menolong kita semua pasti untuk bukan saja dalam tanda kutip ya untuk rajin berdoa, tetapi juga menilik kedalaman hati kita dalam motivasi yang benar kepada Tuhan. Nah ini ada pertanyaan begini Pak, kalau dalam konteks tertentu kan berarti bukannya tempat, bukannya apa ya tadi ya,
bukannya sesuatu yang tidak diperbolehkan berdoa di depan umum gitu ya. Yesus juga melakukan itu. Nah, dalam konteks kegerejaan itu beberapa gereja, bahkan banyak gereja secara khusus gereja Injili yang masih ada doa syafaat Pak di dalam ibadah begitu ya. Itu kan berarti doa bersama yang terpimpin yang dilakukan oleh satu atau dua orang untuk memimpin semua jemaat berdoa bersama-sama. Nah, ini kan yang dalam tanda kutip biasanya diberi mandat atau dipercaya untuk berdoakan orang-orang yang memang sudah terbiasa berdoa. Nah, itu bukankah juga dalam tanda kutip bagaimana, adakah batasannya Pak untuk memperhatikan setiap perkataan kan harus disusun dengan sebaik mungkin dan bukan dalam tanda kutip melihatnya bukan asal-asalan sehingga bukannya membawa orang berdoa jadi malah terganggu. Nah, ini bagaimana dengan hal ini Pak? Baik, terima kasih Pak Febi. Pertanyaan yang baik ya. Saya kira ada dua hal ya Pak. Yang pertama adalah kita berbicara tentang hakikat daripada doa itu, dan yang kedua adalah tentang praktiknya sendiri, bentuk praktik yang terkait dengan hakikat itu. Kalau kita berbicara soal hakikatnya, maka yang menjadi penekanan di dalam tema kita yang saya sampaikan tadi adalah soal hatinya. Ya kan, Tuhan tuh melihat hati kita. Sehingga di dalam doa syafaat pun kita harus memeriksa hati kita. Apakah kita ini menaikkan doa ini karena kita betul-betul punya satu pergumulan untuk mendoakan pokok doa itu kepada Tuhan, gitu. Fokusnya kan kepada Tuhan, ya. Jadi bukan sedang memberikan pengumuman kepada jemaat, gitu kan ya. Kadang-kadang kan pokok doa akhirnya jadi pengumuman ya, karena cenderungnya misalnya mendoakan tentang kegiatan-kegiatan gereja. Jadi bukan salah berdoa untuk kegiatan gereja, tapi kayak iklan gitu ya. Mendoakan acara ini. Jadi jemaat juga merasa, wah ini kok panjang sekali ya ini ya, nah itu karena kayak mau demikian. Jadi ada unsur di situ secara hakikat mestinya doa itu kita fokusnya kepada Tuhan ya. Betul nggak kita punya satu pergumulan yang kita menaikkan kepada Tuhan, kita naikkan dengan sincere dalam bentuk pokok doa syafaat ya. Nah, itu hakikat doanya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah praktiknya ya. Nah, bagi saya kalau kita ngomong praktik ya kita hubungkan dengan hakikat itu ya. Bagi saya yang lebih cocok ya mungkin adalah ada dua ya praktik ya. Yang pertama adalah doa yang terpimpin ya. Doa yang terpimpin itu maksudnya seorang pemimpin diminta untuk menaikkan doa. Nah, ketika doa yang terpimpin itu tidak perlu di awal doanya atau sebelum berdoa tidak perlu dijelaskan pokok doa kita apa gitu. Karena kadang-kadang penjelasannya aja sudah makan waktu ya, gitu kan. Terus kemudian waktu doa ya kayak seakan-akan diulang lagi gitu. Yang tadi dijelaskan disampaikan lagi kan gitu ya. Nah, itu biasanya yang menimbulkan keresahan juga ya pada jemaat yang ini kok jadi diulang-ulang gitu kan ya. Nah, menurut saya kalau doa terpimpin ya, yang diminta untuk memimpin sudah tahu apa pokok doanya, dia langsung mendoakan gitu. Nggak perlu dia menjelaskan dulu, mari kita berdoa untuk ini terus panjang lebar, terus baru kemudian dia berdoa lagi, tapi sebenarnya sama gitu. Kayak diulang gitu. Nah, itu yang pertama, doa yang terpimpin. Nah, yang kedua adalah kadang ada gereja yang mengajak mendoakan bersama-sama ya. Bahkan seringkali mungkin ada gereja yang mengajak mendoakan bersama-sama dengan membuka suara. Ya, ini doa syafaat ya. Jadi diajak untuk membuka suara. Nah, untuk doa yang bersama-sama, nah supaya ada kesamaan dalam doa jemaat, itu perlu penjelasan gitu kan ya. Kalau yang tadi kan kalau doa terpimpin ya pemimpinnya mendoakan, lalu di akhir doanya semua jemaat mengaminkan. Jadi dia yang memimpin doanya begitu. Terus jemaat ketika dia berdoa juga tahu, oh ini yang didoakan ini, dia mengaminkan, ya gitu kan. Nah, tapi kalau doanya diajak untuk bersama-sama menaikkan, nah tentu perlu ada penjelasan awal, supaya pada waktu dinaikkan doanya bersama-sama, bisa sama kan topik doanya begitu kan. Jadi itulah yang perlu penjelasan. Jadi jangan dua itu kan dua hal yang berbeda dalam prakteknya. Nah, waktu setelah dijelaskan, terus kita mengajak untuk berdoa bersama-sama, orang mungkin bertanya, kenapa ya kok doa syafaat kok mesti bersama-sama, terus kemudian mesti ada yang buka suara dengan suara keras. Nah, dalam doa syafaat ya, makna dibalik kita mengajak berdoa bersama-sama dan berdoa dengan bersuara adalah
untuk memberikan satu dukungan kepada setiap pribadi yang berdoa bahwa I'm not praying this thing alone gitu. Saya tidak sedang mendoakannya sendirian. Ada orang-orang lain yang bersama-sama saya bersepakat mendoakan satu pokok doa ini. Yang butuh suara keras atau bersuara dalam berdoa bukan Tuhan. Tuhan itu melihat hati kan gitu. Tapi manusia ketika kita itu dibatasi oleh panca indera, kita menjadi butuh. Mungkin ada yang tanya, jadi ini doanya supaya untuk manusia ini? Bukan. Kita berdoa bersama-sama, di dalam doa yang bersama-sama itu memberikan satu satu dukungan, satu kesepakatan bersama dengan yang lain-lain bahwa kita tidak sedang sendirian. Lain dengan yang tadi saya sampaikan, supaya orang tahu saya berdoa untuk dipuji, untuk mendapat kredit baik dan seterusnya. Ini bukan ya. Ini justru untuk sama-sama punya kesepakatan ya. Dengan sepakat kita berdoa, maka kita melakukan doa syafaat yang seperti itu. Nah, tetapi topik tentang doa syafaat memang bisa agak khusus juga, Pak. Kapan-kapan mungkin nanti kita bisa sampaikan juga tentang doa syafaat. Tapi tadi pertanyaan Pak Febi tentang doa, saya kira itu poinnya. Baik, baik. Terima kasih Pak. Ini memang pergumulan begitu ya, karena orang jangan-jangan dalam konteks itu malah jadi terganggu gitu, karena kayaknya kok bertele-tele gitu ya, tapi diulang lagi. Tapi ini pergumulan kita bersama, jadi terima kasih untuk jawabannya Pak. Nah yang kedua mungkin yang terakhir Pak, dalam konteks kita secara pribadi dalam keseharian begitu ya, ketika penekanannya adalah Tuhan melihat hati, bukan panjang, bukan pilihan kata. Nah bagaimana harusnya kita membentuk kehidupan doa kita itu dalam konteks keseharian. Nah kan ada orang, ya kita apakah memang perlu saat teduh secara pribadi khusus mengkhususkan waktu dan bisa lebih panjang waktunya untuk ya berbicara dengan Tuhan, tapi juga bagaimana ketika kita misalnya di Transjakarta atau di angkutan umum atau di mobil atau di waktu bekerja. Nah ini apakah juga misalnya Tuhan tolong saya dan sebagainya dalam hati saja atau bagaimana Pak? Iya, bagus sekali ya. Nah, orang sering mendikotomikan demikian ya. Kalau Tuhan memang tahu, Tuhan mengerti, Tuhan kan ada di mana-mana, Tuhan kan ada di dalam setiap momen kehidupan kita. Seakan-akan ya berarti kita tidak perlu yang khusus. Begitu kan ya. Seakan-akan ya kita tiap hari dah ini sama Tuhan ya, ngobrol sama Tuhan, saya juga ini. Ya tentu saja itu satu sisi tentu saja benar ya. Tuhan ada di mana-mana, saya sering ngobrol sama Tuhan dalam setiap misalnya baik bahasa pemazmur, saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tentu kan bukan dia ngelamun memikirkan firman Tuhan siang dan malam, enggak ngapa-ngapain, tentu kan tidak. Dalam setiap aspek kehidupan dia, di sanalah dia bergaul dengan Tuhan, gitu kan, ya bergaul dengan Tuhan istilah Alkitabnya. Nah, tetapi mengkhususkan waktu itu adalah kebutuhan daripada manusia, daripada kita. Ketika kita tidak mengkhususkan waktu, maka kita cenderungnya itu kita lupa bahwa relasi itu adalah relasi yang khusus. Antara kita misalnya dengan pasangan hidup kita, dengan suami atau dengan istri kita, ya. Kan itu namanya sudah suami istri ya. Kita setiap hari ya bersama-sama ya, kurang apa lagi gitu kan ya. Tetapi kita perlu waktu yang khusus, ya. Di waktu yang khusus itu menolong kita untuk tahu bahwa ada kekhususan dalam relasi ini, ya. Walaupun kita tiap hari bersama-sama dengan dia, tapi kita mengkhususkan, ya, waktu-waktu tertentu. Nah, di sana kepentingannya. Saya kira termasuk juga di dalam doa bersama dengan Tuhan, kita perlu waktu yang khusus. Di sana kita bisa menikmati kekhususan itu dengan Tuhan. Kita perlu menjaganya, selain juga sebagai bentuk disiplin ya. Kita sebagai manusia, kita butuh disiplin itu, sehingga waktu yang khusus itu juga sekaligus menjadi bentuk disiplin kita menjaga relasi dengan Tuhan. Saya kira begitu. Untuk bersama-sama bersepakat di dalam Tuhan, dalam kebersamaan secara komunal, tetapi juga secara pribadi kita mau bangun relasi dengan Tuhan. Terima kasih sekali Pak Irwan, menginspirasi buat di malam hari ini buat kita semua. Dan kalau mungkin ada closing statement dari Pak Irwan, saya persilakan dan nanti sekaligus menutup kita di dalam doa Pak.
Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, doa adalah anugerah yang Tuhan berikan supaya kita boleh senantiasa mengalami kekaguman dan keintiman dengan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah ini. Mari kita belajar berdoa, mari kita lebih suka berdoa, dan mari kita semakin dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami boleh berdoa. Di dalam doa kami, biarlah kami sungguh-sungguh menyelami kekayaan doa itu ketika kami boleh mengagumi Engkau ya Tuhan. Jangan sampai kami karena kebiasaan kami, karena kedagingan kami menghalangi anugerah yang Tuhan sudah berikan itu sebenarnya untuk kami boleh nikmati. Tuhan, jauhkan kami dari doa yang dilarang dalam Alkitab, yaitu ketika kami menaikkannya untuk dilihat orang. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami boleh berdoa yang fokus kepada Tuhan. Berkatilah anak-anakmu, berkati jemaatmu, berkati pelayanan Bara Digital Ministry. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Sekali terima kasih untuk Pak Irwan buat kesempatan yang indah bersama dengan Bapak dalam perenungan firman Tuhan. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dan belajar bersama dengan kami. Saya Feby dan Berita Irwan Pranoto dan juga teman-teman yang melayani di balik layar. Kami undur diri, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.